Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa ikut pelajaran dengan baik, kemudian bisa mengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama bacakan doa. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena datang kita di sini atas izin Allah, maka kegiatan kita hari ini harus kita mulai dengan doa. Rumah, ayo bimbing doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidna ilman. Rabbi zidna ilman. Warzuqna fahman. Amin. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa kabulkan doa kita. Kita siap menjalankan materi pada hari ini. Sebelumnya fokus absen dulu. Mengecek kehadiran kalian. Siapa di antara kita yang tidak hadir? Asbud. Terus Nasir Bacu. Ilawati. Nur Ajma. Wanara. Nurma Yunus. Dia sudah nikah ya? Siti Aulia. Ya. Iwan Prasetyo. Hadir, Guru. Muhammad Farhan. Hadir. Terus Julfian. Hadir. Muhammad Rafiq. Hadir, Guru. Nur Madani. Hadir. Ya. Berarti tinggal satu orang yang tidak hadir ya. Kita bahas tentang contoh perilaku jujur di Rumah. perilaku jujur di Sekolah. kemudian perilaku jujur di mana? Masyarakat. Kira-kira hari ini kita siap belajar nih? Ya. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita baca Asmaul Husna. Ya, sampai 10 nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sekarang kita lanjut dengan mengakhir. Ada sekalian, tolong perhatikan di depan. Diulangi lagi apa materi kita minggu lalu tentang jujur dan adil. Kali ini masih lanjut, masih jujur dan adil.
sekalian, ini adalah tujuan kita pada pertemuan ini. Setelah kita belajar ini, apa tujuan kita? Mengidentifikasi contoh nyata, jujur dan adil dari berbagai sumber. Ya, contoh dalam berbagai sumber. Kemarin seperti kita ulang lagi seperti contoh sikap jujur dan adil di sekolah, kemudian contoh sikap jujur dan adil di rumah, contoh sikap jujur dan adil di ini kita adalah lanjutan dari pelajaran kemarin ya. Mengidentifikasi contoh nyata, jujur dan adil dari berbagai sumber. Kemudian kita harus mengidentifikasi informasi tentang kesuksesan yang ada yang diawali dengan sikap jujur dan adil. Biasa kalau orang-orang mau satu orang mau jadi sukses itu diawali dengan sifat yang jujur dan adil. Susah dulu baru sukses. Salah satu susah itu jaga kejujuran dan keadilan itu di sekolah, dalam bergaul, apa-apa kita utamakan jujur dan adil. Insya Allah suatu ketika kita akan sukses. Kemudian merumuskan makna surat Al-Maidah. Kemudian menghubungkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan dengan makna surat Al-Maidah tadi dikaitkan. Kemudian menghubungkan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sebulan sampai jadi bupati, sampai jadi kepala desa, jadi presiden, jadi apa. Dihubungkan dengan sifat jujur dan adil dengan kesuksesan dia. Tapi kesuksesan yang paling diutamakan ini kesuksesan di akhirat. Apa kesuksesan di akhirat? Masuk ke dalam surga. Itu baru kesuksesan. Makanya dalam kehidupan penting jaga jujur dan adil. Siapa jujur, siapa adil, dia akan di akhirat sukses. Belum tentu ya jadi presiden, jadi bupati, jadi menteri. Itu ukuran dunia memang dia sukses, tetapi akhirat belum tentu ya. Belum tentu dia sukses. Siapa tahu jadi gubernur pembohong, gubernur yang tidak jujur, gubernur yang tidak adil, presiden yang tidak adil, nanti di akhirat menjadi orang yang rugi. Begitu ada yang perhatikan 5 tujuan kita. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Adik-adik sekalian, kita akan bagi kelompok. Kita bagi kelompok putra dan putri saja. Putra dan putri. Sekarang kelompok putra duluan. Putra ini mereka bahas tentang yang pertama tentang contoh nyata jujur dan adil dari berbagai sumber. Ya. Contoh di pemerintah, ya. Contoh di masyarakat, contoh di mana saja. Kita siapkan 3 contoh ya, 3 contoh. Sikap jujur dan adil. Kemudian kelompok putri juga buat identifikasi tentang kesuksesan yang didapat diawali dengan jujur dan adil. Ya, sikap-sikap itu orang yang dapat kesuksesan
diawali dengan jujur dan adil. Nah, kita contohkan dia, berikan contoh, ya. Kalian dapat 3 contoh. Kemudian sebentar dipresentasikan. Bisa aja? Bisa. Sekarang siap kerja? Ya. Mulai. Contoh nyata, jujur dan adil dari beberapa sumber, ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh yang kita bisa ambil tentang sikap jujur dan adil ini dari sumber-sumber, banyak sumbernya, ya. Dari masyarakat, kemudian dari pemerintahan, ya, organisasi, sekolah, rumah, atau apa? Kita punya orang tua, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, di situ juga berperan, ya. Sumbernya macam-macam. Contoh, baginda Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu adalah seorang pedagang. Ya. Beliau membawa barang dagangan milik seorang wanita, yang wanita itu menjadi istrinya pada akhirnya. Siapa dia? Khadijah. Ya, Khadijah. Khadijah ini seorang wanita yang memiliki 4 potensi besar. Hartawan, ya, kaya. Kemudian rupawan, cantik. Yang ketiga, bangsawan, punya kedudukan terhormat. Dan yang terakhir, dermawan. Ini Siti Khadijah ini. Dia orang kaya dan laki-laki yang membawa barang dagangannya adalah calon nabi, baginda Rasulullah SAW. Karena kejujurannya Nabi, dalam hati Siti Khadijah ada timbul rasa suka. Karena jujur. Lama kelamaan mereka berdua jadi suami istri. Kenapa Khadijah suka kepada baginda Nabi? Salah satu modalnya Nabi adalah jujur dan adil. Nah, siapa bisa? Kalau kalian punya modal seperti itu, kesuksesan pasti kalian akan raih. Saya? Kalau Muhammad Nasir, ya. Jadi contoh sumbernya dari punya profesi pedagang. Ada petani, panen yang bagus-bagus, tanam, jangan pakai pola tidak jujur. Ketika panen harga sekian, dia jual harga sekian. Macam-macam sumber yang menjadikan contoh untuk kita supaya kita ini jadi pribadi yang jujur dan adil. Ingatkan lagi bahwa apa pengertian adil kemarin Pak Guru sampaikan? Menempatkan sesuatu pada ya. Sekarang jam belajar, kita bermain. Adil atau tidak? Tidak. Sekarang jam istirahat, kita bermain. Adil atau tidak? Adil. Jadi orang yang adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu baru orang adil. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi informasi tentang kesuksesan yang diawali dari sikap jujur dan adil. Orang yang punya modal jujur, modal adil, pasti alamat akan sukses. Jujur, adil, sukses.
Sekarang ada yang bertanya, kalau seandainya dia sudah jujur dan adil, tetapi dari segi harta dia tidak punya, bagaimana ini? Nah, menjadi pertanyaan kalian, siapa yang mau bertanya? Pertanyaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah jujur, tetapi tetap saja hidup Susah. jujur adil hidup susah. Bagaimana? Satu ketika satu orang gadis penjual susu, tahu ceritanya? Tidak. Terjadi di zaman Khalifah Umar, ya. Gadis penjual susu diawali dengan kejujuran dan keadilan, maka dia mendapat kesuksesan. Walaupun dia ini orang susah, kekurangan. Suatu malam Sayyidina Umar sebagai orang pemimpin yang adil, dia jalan keliling kota. Di suatu rumah dia dengar, dalam rumah itu ada yang cerita pedagang susu, ibu sama anak perempuan, cewek. Anak perempuan ini tidak mau kalau susu dicampur dengan air. Anak tidak mau, tapi ibunya mau. Campur saja supaya kita punya barang dagangannya banyak. Si anak tidak mau, jangan ibu, karena ini berdosa, tidak jujur dalam berdagang. Tidak apa-apa. Nanti kalau Khalifah tahu, Sayyidina Umar tahu dia marah. Ibunya berkata, Khalifah tidak tahu. Malam-malam begini Khalifah tidak tahu. Maka si putri jawab, memang Khalifah tidak tahu, tapi yang menciptakan Khalifah dia tahu. Dari perbincangan ini, Sayyidina Umar langsung terkesan. Siapa dia jujur sekali itu. Langsung dia pulang ke rumah, kasih tahu sama anaknya yang laki-laki, kamu pergi ke rumah sana itu, temui satu orang pedagang susu. Kamu lihat, kalau dia punya pribadi kamu sukai, lamar dia. Singkat cerita, si gadis ini dilamar oleh anaknya Khalifah, anaknya presiden, bukan sembarang, ya. Contoh gadis yang jujur dapat berkah, laki-laki yang ini sukses, ya. Tanda kesuksesan bukan ukurannya harta, tapi tanda kesuksesan agamanya bagus. Cerita satu orang Khalifah putra mahkota datang lamar kamu, bangga atau tidak? Bangga. Bisa tidak? Perhatikan di buku kalian di halaman 44. Coba satu orang baca di depan. Siapa bisa? Rasminda depan. Ya, baca dari situ aja. Dari situ. Ya, coba dengar semua. Farhan baca artinya.
benar. Kenapa kamu jadi orang yang selalu menjadi saksi dengan amin dan dalam sekali demikian daripada suatu kaum mendorong kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Tadi tujuan kita supaya mengetahui makna ayat ini ya. Perhatikan maknanya. Contoh si Nasir. Dia sekolah karena sudah sekolah S3. Dia ini jadi hakim. Tahu hakim? Hakim. Suatu saat ada warga punya masalah, bawalah dia ke jaksa. Di sidang, yang hakim tukang sidang ini Nasir, Hakim Nasir, Profesor Dr. Nasir Tarani dari Bogor. Dia, tetapi orang yang punya masalah, salah satu pihak ini Nasir kenal satu suku dengan dia, karena dia hakim, maka dia memutuskan untuk memenangkan pihak yang sah, karena alasan itu adalah sukunya dia, orang yang dia kenal. Bagaimana sikap kalian? Tidak Sikap kalian bagaimana? Dengan hakim seperti ini? Tidak adil. Kenapa tidak adil? Salah dibenarkan. Harusnya salah tetap sah. Lalu hakim yang benar bagaimana? Tidak benar. Hakim yang benar bagaimana? Hakim yang benar dibenarkan, jatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan. Walaupun itu dia punya kenalan, walaupun itu dia punya suku, tapi kalau salah tetap sah. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kalian sudah terbagi dalam 4 kelompok ini ya. Saya bagi kelompok pertama diketuai siapa? Aulia. Kelompok kedua diketuai siapa? Aslinda. Kelompok 3 Muhammad Rafi. Kelompok keempat Afif. Ya, kelompok 1 contoh dari sumber, contoh sikap jujur dan adil dari sumber sebagai seorang pemimpin. Kalau kelompok 2 contoh coba sikap yang jujur dan adil dalam penyerapan sebagai seorang ini sebagai seorang Dana sebagai kelompok depan sebagai seorang kepala desa. Ya. Kepala desa. Coba kalian diskusikan waktu 10 menit. Ya, sudah selesai diskusi? Kelompok mana yang duluan maju untuk bertanggung jawab? Presentasi. Kelompok dua. Bagus kita yang siap duluan ya. Ayo, kelompok 2.
Ya. Hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami sebagai pedagang kita harus mendapatkan sifat jujur dan adil dalam berdagang. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi agar menghasilkan berkah dunia dan akhirat. Ya. Di sana ya. 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 Tepuk tangan untuk kelompok berapa yang siap? Ya, kelompok 3 ya. Dia saja sudah ulang-ulang kok. Jangan kasih kebijakannya kok. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Hasil diskusi. kami sebagai seorang ayah. Kita harus menerapkan kejujuran dan keadilan dalam keluarga. Tidak memiliki kasih kepada setiap anggota keluarga, tetapi hendaknya memberi kasih sayang secara adil. Ya, beri kerja secara Adil. ya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa lagi? Ya. Ini urusan dari ke sini ya. Sebelumnya ke sini. Saya dari Akan menyampaikan sebagai seorang kepala desa, kita harus menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan agar tercapai rasa kasih sayang dan kehormatan bagi kehadiran masyarakat desa. ya. Sudah ya? Ya. Satu. Usaha dari majelis taklim Al-Muhajirin. Coba angkat tegas yang lain. Menyampaikan hasil diskusi. Sebagai seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, saya harus berlaku seperti para sahabat yang senantiasa menerapkan kejujuran dan keadilan agar menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya. Ya. Dari hasil diskusi tadi kita bisa simpulkan sebentar ya. Simpulkan baru kita tutup materi kita. Sebelumnya tadi pada penampilan pertama kelompok 2 mereka telah sampaikan contoh sikap jujur dan adil apabila jadi sebagai pedagang. Banyak sekali kisah tentang pedagang yang jujur ya. Pedagang sebagai seorang penjual susu. Ya. Sebagai yang dicontoh oleh Nabi ya, macam-macam. Kemudian kisah tentang adil dan jujur ini terlalu banyak, menjadikan kita untuk jadi sebagai pelajaran supaya dalam kehidupan kita ini sukses. Satu orang anak dulu kan dia
dia punya jodoh satu orang wanita yang lumpuh, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mulut, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Itu jodohnya satu orang laki-laki yang soleh. Ketika dia ambil buah di sungai yang mengalir, ada buah apel. Setelah dia ambil, dia makan. Setelah makan, dia khawatir. Jangan ini juga punya saya. Maka dia ikuti itu sungai, cari itu buah apel di mana pohonnya. Sampai di tempat, ternyata di situ ketemu satu orang tua. Maka ibu itu dia minta maaf. Ini saya sudah ambil apel ini. Saya tidak tahu. Ternyata punya bapak. Saya minta keikhlasan. Maka si kakek tidak mau, saya minta ikhlas. Saya harapkan itu apel. Karena kamu sudah makan tanpa ini. Mohon diikhlaskan. Bapak kasih syarat apa saya terima, asalkan diikhlaskan apelnya. Saya bisa kasih ikhlas dengan satu syarat. Kamu nikahi anak saya, tapi anak saya ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, dia tidak bisa bicara, dan dia buta. Dalam hati aku, begitu sedikit. Cuma karena dia sudah berjanji untuk memenuhi segala persyaratan, maka dia pun ternyata si kakek cuma memuji dia saja. Ini wanita laki-laki yang hebat ini. Saya cari laki-laki seperti ini. Jodoh anak saya mungkin ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menikah ternyata dia satu orang wanita yang cantik. Tidak bisa melihat karena dia tidak pernah melihat maksud. Tidak bisa berbicara, dia tidak pernah bicara tentang kebaikan. Selalu bicara jujur. Tidak bisa mendengar karena dia tidak pernah mendengar perkara yang sia-sia. Tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan. Ini maknanya semua kebaikan semua. Akhirnya dia mendapatkan jodoh satu orang gadis yang betul-betul soleh. Demikian, dan dari sekalian menjadi sebagai seorang kepala desa, sebagai seorang ayah, terapkan dalam kehidupan kita ini. Pentingkan jujur dan adil. Semoga Allah SWT beri kepahaman kepada kita semua, kita bisa mengamalkan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita menutup materi kita ini, sama-sama kita bacakan surat Al-Ikhlas. Surat apa? Wal Asr. Ayo Hafid pimpin. Di depan. Tapi kelas tetap Kamu main bilang saja nanti main apa? Teman-teman, sebelum kita sebut materi, kita bacakan surat Wal Asr. Teman-teman, saya minta susu. Bacakan surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Baca doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Untuk pertemuan depan kita masih lanjut tentang bab jujur dan adil di pertemuan yang ketiga. Kita tugas yang sudah dikasih tentang jujur dan adil ini mohon diperhatikan di rumah. Nanti pula kalian juga
titip salam kepada orang tua supaya buka video tentang cerita jujur dan adil.